Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah semangat ya. Barakah na puasa iya pakai. Nah, malam ketujuh ini kapan nih? Malam ketujuh nih. Tapi semakin banyak orang di masjid. Ya, semakin banyak selain ini. Semakin full. Ya, mudah-mudahan pakai sampai nah habis ini puasa iya banyak terus orang. Ya, mudah-mudahan pun ada conter Masjid Haram di Mekah ya. Semakin mau habis Ramadan semakin bersemangat orang di masjid. Semakin penuh. Iya. Ya, kita kadang juga mengalami kemajuan masjid. Ya. Yang maju itu Sapna Merdeka. Maju sapnya ke Merdeka yang di belakang kosong. Ya. Sekarang ini karena baru malam ketujuh, alhamdulillah sesak orang di masjid. Iya. Belum juga ada tercium ini bau-bau kue yang dibikin sama ibu-ibu. Oh, tidak penting. Iya, itu nanti 10 terakhir Ramadan. Iya. Iya, paling pakai karena ini batu kita tarawih sumpah. Alhamdulillah pakai. Ya, tapi harus tarawih 8 ji pakai. Ya, ke tambah-tambah imam ya, sambayan toba apa sambayan muter kita tengah malam itu. Kan ada orang memahami itu dan tutup bahwa kalau sudah tarawih berkemudian witir tidak mau lagi salat kalau bangun karena dia memahami witir artinya penutup. Padahal witir itu artinya ganjil bukan penutup. Nah, salat sunat ganjil itu maksudnya salat sunat witir itu sebaiknya dijadikan penutup. Tapi bukan berarti harus jadi penutup. Jadi kalau misalnya dan tutup sudah salat tarawih, siapa kali 8 umpama baru witir, tengah malam sebentar dia mau bangun salat sunat tobat, salat sunat hajat. Ya, itu bisa, tapi sudah itu jangan witir lagi. Karena la witrani fil lail, tidak boleh 2 witir pada satu malam. Jadi pakai sebelum kita masuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar atau pemirsanya dari Makassar, saya mau sampaikan dulu kepada seluruh pendengar bahwa seperti biasa malam hari ini, subuh hari ini kita bersama Bapak Kiai Haji Dr. Amirul Amri MA, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, juga pimpinan Pondok Pesantren Ilmul Yakin Tompok Bulu Kabupaten Maros, sekaligus pimpinan Amhator Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus. Jadi pakai karena ini amanahnya ini dari pendengar, ada beberapa pertanyaan ini yang sudah saya siapkan pakai untuk pakai jawab. Langsung mungkin baca ya pakai. Ya, baca. Iya. Jadi pertanyaan pertama pakai dari Pak Kamal di Makassar. Pertanyaannya begini pakai. Wajibkah seorang musafir untuk berpuasa? Sebenarnya persoalan musafir itu diberikan kemudahan, rukhsah. Nah, tapi yang termasuk musafir bukan dari Makassar ke Maros. Itu ada jarak. Ada jarak tertentu. Itu pun jaraknya misalnya Makassar Jakarta, tapi kalau tidak menyusahkan baginya, maka tidak usah puasa. Kalau dia tetap puasa, khairun lakum, lebih bagus bagimu. Lebih bagus bagimu kalau seandainya tetap puasa. Jadi di situ diberikan rukhsah, diberikan keringanan kalau memang merasa berat. Tapi kalau tidak merasa berat, betul dia berangkat ke Jakarta, tapi kan naik pesawat. Apatah lagi bisnis kelas, Garuda bisnis kelas. 2 jam kemudian udah sampai di Jakarta umpama kan. Kalau memang tidak mengganggu, lebih bagus puasa. Dan kalau dia puasa itu lebih bagus bagimu. Cuma mungkin jangan mau dicari mudahnya pakai begitu Artinya karena kita dari Makassar ke Jakarta akhirnya tidak berpuasa gitu. Ya padahal sangat bisa, sangat mampu. Terkecuali misalnya musafir naik mobil ke Mamuju. Nampasin mobilnya tidak pakai AC. Sangat pambana, sangat panas di atas. Tenggorokannya sangat kering, sariawan poin talu sariawan dari bibir umpama. Maka tidak usah memaksakan diri karena agama itu kan memberikan kemudahan. Jadi itu dalam Al-Quran kan marudon aw ala safarin faidatum min ayamin ukhur. Sakit, musafir, jadi sakit atau musafir, gantikan puasanya pada hari-hari lain. Tapi kalau seandainya tetap mampu dan merasa tidak terganggu kalau dia puasa, maka
lebih bagus Lebih puasa. baik. Terkecuali misalnya Dentutu, ikut juga rombongan umroh di Ahmatur, umroh akhir Ramadan, tanggal 12 April, 10 terakhir Ramadan. Itu kalau puasa itu bisa menambah sampai 6 jam. 6 jam menambah. Olehnya itu saya sarankan jamaah tidak usah puasa daripada dia menambah 6 jam. Lalu sampai itu kita mendarat di Jeddah langsung masuk Mekah, kita tawaf, sa'i, jadi energi. Maka saya sarankan jamaah tidak usah puasa, gantikan saja pada hari lain daripada nambah 6 jam. Tapi pernah kejadian begini dan itu di pesawat. Jadi kita terbang, tinggal beberapa waktu sudah masuk waktu buka, tapi waktu Makassar. Ada beberapa jamaah, tapi bukan jamaahnya Ahmatur. Saya lihat dia perhatikan jamnya. Kemudian mente nalik kresek-kresek dan rupanya burasa. Bukan, woi, mau apa? Anu Pak, sudah menjelang buka. Saya bilang menjelang buka di mana? Dia bilang ini jam saya sudah jam 6 lewat sekian. Saya bilang itu jam Makassar kan Pak? Iya jam Makassar Pak. Saya bilang jangan buka di Makassar. Dia bilang sudah jam 6 sekian sudah mau buka. Saya bilang coba buka jendelanya tuh pesawat. Tuh matahari di atas masih kelihatan. Dia bilang jadi bagaimana? Saya bilang nanti tenggelam matahari. Dia bilang tidak Pak, kita akan buka jam sekian. Saya bilang itu waktu Makassar. Kalau Bapak Ibu di Makassar silakan. Nah, coba kalau buka sekarang. Saya sudah buka silakan salat maghrib. Mau enggak salat maghrib sementara matahari itu kelihatan di atas. Karena kita sudah berpindah wilayah. Berpindah wilayah. Jadi dia bilang jadi bagaimana ini? Saya bilang tunggu matahari tenggelam. Dia bilang kapan tenggelam itu Pak? Saya bilang kira-kira 5 atau 6 jam kemudian. Karena karena balas sih mungkin. Saya bilang makanya agama memberikan kemudahan. Ya sakit atau musafir, gantikan puasamu pada hari-hari yang lain. Jangan menyiksa diri, kan gitu. Jadi saya kira ini memang perlu diperhatikan Pak Kiai bagi saudara-saudara kita yang mungkin sementara mau melaksanakan umroh pas di bulan suci Ramadan. Jadi sebaiknya memang ada puasa Pak Kiai. Saya sarankan begitu. Kalau saya sih secara pribadi karena menambah 6 jam itu lama. Jadi saya kalau perjalanan seperti itu saya tidak puasa. Apatah lagi sampai di Mekah kita mau langsung tawaf. Iya. Jadi untuk Pak Kamal di Makassar mungkin sudah sangat jelas jawaban dari Pak Kiai. Selanjutnya saya ke pertanyaannya Ibu Rizka di Makassar Pak Kiai. Pertanyaannya begini Pak Kiai, apa hukumnya anak laki-laki memelihara kuku dan menghiasnya seperti tren saat ini yang disebut apa ini? Disebut nail art atau seni menghias kuku mungkin ini pakai. Kutes kapan kan? Kutes. Saya juga baru dengar ini namanya nail art. Berarti ketinggalan kesenian mungkin seni menghias kuku kapan? Bagaimana ini hukumnya pakai? Dan itu naik senga pacing. Pacing. Itu kuku tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh disunatkan dipotong sekali sepekan. Jangan dibuat panjang, apa gunanya? Nampak aja kipoi mak lampir. Jadi potonglah itu kuku. Anda boleh tuh orang Arab itu kalau dia lihat kuku kita itu panjang itu marah itu. Jadi ndak usah, jangankan laki-laki, perempuan juga ngapain diperpanjang kukunya. Itu pertanda kalau perempuan panjang kukunya orang tidak cuci piring itu. Orang kutu itu. Karena buktinya kan kenapa panjang kukunya. Kecuali memang 9 barangkali pembantunya. Tapi biar juga bagaimana. Itu kuku kan disunatkan dipotong sekali sepekan. Kemudian apa tadi kutesa apa karena? Menghias kuku. Menghias kuku apa dulu dipakai menghias? Kalau daun pacar pada dasarnya boleh-boleh saja. Karena tetap disepakati bahwa itu tetap meresap itu air. Tapi kalau semacam kutes pakai. Kotes karena apa kan? Kotes ada itu yang itu tidak tembus air karena seperti cat minyak. Seperti cat minyak itu wudu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dianggap itu seperti plastik. Sama halnya sisik ikan. Sisik ikan itu kalau sudah berwudu baru ada sisik ulangi wudunya karena seandainya sisik
ikan itu kurang lebih besarnya seperti kuku. Iya. Ya, jadi apa sih namanya, sisi ikan, cat yang kayak plastik itu, Ya, cat kuku. cat kuku, Iya. kutes ya. Kutes, Lain kutes. kalau paci, lain kalau kasumba itu enggak apa-apa. Ya. Kemudian aspal. Aspal apa? Tere. Aspal itu semua menghalangi sampainya wudu. Perempuan yang pakai itu di atas matanya, apakah namanya itu di atas mata itu? Warna hijau, warna merah, mirip televisi berwarna berjalan. Itu kalau tebal itu tidak tembus air ke mukanya, tidak boleh itu. Jadi Mesti harus dia cuci dulu. cuci muka dulu. Iya, karena kapan air tidak meresap di kulit, tidak tembus, itu tidak sah. Iya. Jadi potonglah kukunya dan potong. Lebih rapi itu kalau dipotong kuku. Iya. Jadi sudah cukup pakai jawabannya seperti itu. Iya. Iya. Selanjutnya saya mau ke pertanyaannya siapa ini? Ibu Suryani di Bone. Bagaimana hukumnya? Ogi. Bagaimana hukumnya perempuan yang tidak mematuhi suaminya? Karena suaminya seke. Apakah berdosa? Bagaimana itu pakai? Kalau suami seke, kikir, bagulik batu, kabeti tanduk tedong, tia cubeng, ya dapat kama gili, itu halal perempuan atau istri mengambil uang di saku suaminya, sekedar untuk kebutuhannya pada hari itu. Iya. Ya, tapi selebihnya jangan. Iya. Ya. Karena kadang juga papa saya mau uang, kau ambil di dompet, nale asing. Padahal mestinya itu sesuai kebutuhan. Gitu. Dan itu istri tidak boleh mendurhakai suami dan tidak boleh. Itu suami kedudukannya itu seandainya ada yang berhak disembah, ditempati sujud selain daripada Allah. Kata Rasul, aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Coba bayangkan itu. Tapi suami yang mana? Tentu suami yang bisa dijadikan idola, bisa dijadikan contoh. Jangan suami seke, bagulik batu. Jangan. Tapi kalau suaminya penyayang, suaminya mengajak sholat, suaminya romantis, suaminya pokoknya dimiliki sifat-sifat yang bagus lah. Ini perempuan kalau mendurhakai suaminya itu biar tarawih setiap malam. Biar tahajud setiap malam, biar puasa setiap hari, tidak diterima. Tidak diterima. Itu ada dalil. Dia tunjuk suaminya, dia najok kiburannya dia tunjuk, najelo elak kainda. Kata orang Bone, dia bilang marah itu minka khairan. Saya tidak melihat kebaikanmu. Dewi teh dicembu mau cende, tidak mentung kebajikanmu. Kau mana sikede? Dia ngomong begitu sama suaminya. Tidak ada kebaikanmu biar sedikit. Maka wanita seperti itu illa ahbatallahu amalaha, semua pahalanya itu Allah hapus. Bayangkan. Mana tahajud ki? Terjujur kiburanina barani. Nah, itulah wahai para anak muda, sebelum engkau nikah jangan hanya kecantikannya semata. Karena kecantikan itu kan pasti pudar. Kita mesanggen. Mana teka cantik pun tunggu tanggal mainnya. Contohnya kita ini berdua pakai kan pernah tuh jadi muda sekarang tua maki. Iya tapi itu tuh kan tetap tampan seperti jaka tingkir. Tapi ada masanya. Iya ada masanya. Bagaimana mau cantik kalau gigi tinggal 3, 2 goyang, 1 hampir jatuh. Semua ada masanya. Jadi penekanannya itu tadi yang bertanya dari Ibu Suryani di Bone. Ibu Suryani tidak boleh mendurhakai suami. Tapi seandainya suaminya seke alias gili, boleh mengambil uang di saku suami sekedar untuk menyambung hidupnya hari itu. Jangan lebih. Nah, jadi ambillah apa kebutuhannya hari itu bersama dengan anak-anaknya. Iya, Ibu Suryani di Bone, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan tak oleh Pak Kiai. Selanjutnya Pak Kiai, saya ke pertanyaannya Pak Usman di Bontoduri. Nah, begini pertanyaannya Pak Kiai. Mengapa ada orang yang takut mengeluarkan hartanya untuk sedekah? Karena ini alasannya belum ketahuan. Apakah dia takut miskin atau bagaimana? Nah, benarkah sedekah itu bisa membuat orang kaya? Pak Kiai, bagaimana ini?
Jadi firman Allah dalam Al-Quran dan tutu. Iya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha, sampai akhirnya itu ayat. Iya. Jadi masalul ladzina yunfikuna amwalahum, diumpamakan, dimisalkan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maksudnya sedekah. Atau apapun di jalan Allah. Diumpamakan itu menanam satu biji benih. Lalu benih itu tumbuh menjadi 7 tangkai. Dan satu tangkai memunculkan buah 100. Mi'atu habbah, 100 biji buahnya. Jadi ibarat punna dan tutu sedekah sisa rupiah. 1.000. 1.000. Itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai dan satu tangkai menjadi 100. Berarti berapa itu? 1.000 menjadi 700.000. Ya. 700.000. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan lagi bagi orang yang dikehendaki. Jadi sedekah itu bukan membuat orang miskin. Tapi membuat semakin subur hartanya. Coba lihat dan tutu. Pernah lihat belimbing? Pernah, sering. Sering pakai. Belimbing yang tumbuh di depan rumah lalu selalu diambil buahnya oleh tetangga, maka belimbing itu berbuah terus itu. Tidak pernah berhenti berbuah. Kenapa? Karena selalu diambil buahnya oleh tetangga. Artinya selalu disedekahkan. Tapi belimbing yang tumbuh di tengah hutan belantara sekali saja berbuah 1 tahun. Itu pun kalau berbuah. Karena tidak pernah diambil. Jadi kalau mau subur hartanya, perbaiki sedekahnya. Apalagi zakat. Zakat itu pemberian wajib itu, tidak boleh tidak, harus itu. Pernah juga saya dengar begini Pak Kiai, bersyukurlah kita ini apabila selalu didatangi oleh fakir miskin. Karena adanya fakir miskin itu kita bisa bersedekah. Coba bayangkan misalnya kayak semua orang, tidak ada orang mau disedekahi. Itu juga salah satu hikmahnya. Cuma juga orang peminta-minta itu perlu juga diberikan pembelajaran. Karena jangan-jangan kita juga semakin membunuh mentalnya. Itu. Sehingga kan pernah ada fatwa bahwa jangan kasih peminta-minta itu di lampu merah karena orangnya masih tidak cacat, masih muda, masih kuat, masih sehat. Masih sehat. Tapi selalu kita semakin bisa semakin kutui, semakin malas. Bahkan pernah ini Ramadan ini tuh. Rokok di tangan kirinya, nampak dia simpan di belakangnya, baru satu tangannya minta. Pak Haji buka puasa, bilang apa buka puasa tuh kalur kok kau itu. Tidak sadar kalau tidak sadar kalau kelihatan asapnya ini. Itulah. Jadi perlu juga diberikan nasihat seperti itu. Karena kalau sering disuguhi padahal dia kuat, dia sehat, itu bisa semakin malas. Di Masjidil Haram kadang diburu sama polisi itu yang masih segar. Bahkan Umar ibn Khattab terkadang memukul pakai tongkat bagi peminta-minta yang tidak cacat, masih kuat, masih segar. Hanya persoalan kemalasan. Tapi kalau memang tidak punya kasihan apa-apa, dia sangat suguhilah, jangan dihardik. Cocok karena bersyukurlah karena dia yang minta sama kita, bukan kita minta sama dia. Gitu. Baik Pak Kiai. Ini juga ada titipan pertanyaan. Pertanyaannya begini Pak Kiai. Apakah bakar lilin di malam Jumat itu ada petunjuknya, ada hadisnya atau ada hukumnya? Bagaimana? Karena kebiasaan kita ini di daerah Makassar maupun Bugis, memang kebiasaan sering itu kita lihat orang bakar-bakar lilin di depan pintu Pak Kiai. Bagaimana ini? Itu mau ditanya dulu tujuannya apa. Kalau dia bakar lilin karena siapa tahu mati lampu atau pulang kita salat tarawih tenani cidi kinjon uluangnya, maka dia bakar sesuatu. Jadi persoalannya niatnya dulu mau ditanya. Apa niatmu bakar lilin? Apa niatnya? Kalau seandainya niatnya itu tidak menyalahi rambu-rambu dalam agama, tidak ditegur oleh pasal-pasal yang saya maksud ayat-ayat atau hadis, pada dasarnya boleh-boleh saja. Kalau dia bilang bakar lilin itu mencontoh Hindu, sekarang bagaimana kalau Dentutu naik mobil? Mencontoh juga Hindu? Itu kan Hindu naik mobil, Dentutu juga naik mobil. Apa termasuk Hindu kan? Tidak. Jadi
perlu kita bijak dalam beragama, jangan kita otoriter, jangan kita radikal. Tanya dulu orang, apa tujuannya bakar lilin di situ di saat mau masuk pintu rumahnya. Ada contoh begini dan tutu. Tekan aja pakai. Orang kampung kan kematian. Dia bakar dupa kemenyan. Kita tahu dibilang dupa. Yang harum-harum kayak itu. Yang harum. Ah, dia bakar di situ. Orang langsung tegur, ini musyrik. Dia bilang apa? Dia bilang musyrik, menduakan Tuhan. Siapa bilang menduakan Tuhan? Ini yang meninggal ini puakate, pegawai syarat di masjid. Dan anaknya itu ini yang sering imam di masjid. Mana dia mau musyrik? Dia bilang kenapa bakar dupa kemenyan? Dia bilang emangnya kenapa kalau bakar kemenyan dupa? Dia bilang menyerupai Hindu Buddha. Dia bilang apanya merupai? Dia bilang, iya serupa kan Hindu Buddha bakar kemenyan, kau juga bakar kemenyan. Orang ini cerdas. Dia bilang Hindu naik mobil, kau juga naik mobil. Apa kau juga termasuk Hindu? Tidak kan? Tanya dulu saya, apa tujuan saya bakar dupa? Nah, ditanyalah. Jadi kalau begitu, apa tujuannya bakar dupa kemenyan? Dia bilang di situ di kolom rumah ada kandang sapi. Itu berbau kotorannya ke atas. Tapi kalau kita bakar dupa kemenyan, tidak ada yang tercium kecuali bau harum. Kalau tanpa begitu, siapa tahu orang berkata, butuh nih anu mati rasa tai. Contoh kan, busuknya anu meninggal, bau kotoran sapi. Tapi kalau bakar dupa kemenyan, itu kan tidak ada tercium kecuali bau harum. Dan itu dupa nanti berbau kalau dibakar. Makanya dibakar. Di Masjidil Haram di Mekah itu kadang dupa besar dibawa keliling mengitari Ka'bah. Tujuannya apa? Supaya harum. Jadi pada dasarnya boleh. Tinggal niatnya itu dulu yang mau ditanya. Apa niatmu bakar dupa? Apa niatmu bakar lilin? Gitu Pak. Jadi bisa pakai ya. Kemudian pertanyaan terakhir ini saya lihat dari Pak Rifai di Makassar. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau kita berseteru dengan saudara sendiri karena harta warisan? Bagaimana hukumnya itu, Pak? Dia ribut persoalan harta warisan. Sementara orang tuanya sudah meninggal. Kasihan itu menyiksa orang tuanya itu. Menyiksa orang tuanya. Kapan ribut anak-anak disebabkan harta warisan? Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, rohnya itu orang tua itu sampai tahu karena diberitakan oleh malaikat bahwa anakmu itu bertengkar persoalan harta warisan, sehingga roh itu dia minta pulang untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kan tidak mungkin dia pulang, mustahil. Olehnya itu, wahai anak-anak, jangan pernah bertengkar persoalan harta warisan. Ada ungkapannya dalam kitab Lontara Bugis, dek pagaga tau sogi nasabari mangua di warang para warisi. Terjemahannya adalah belum ada orang kaya disebabkan karena kerakusan dari harta warisan. Ada dua yang tidak bisa kaya dan itu. Nomor serta kulekannya kalau banyak pabutur kah? Tidak mungkin kaya penjudi. Yang kedua tidak mungkin kaya orang rakus dari harta warisan. Dan orang tua itu mestinya juga kalau mengkhawatirkan anak-anaknya bertengkar persoalan harta warisan, lebih bagus sebelum meninggal tunjukkan itu harta. Kawan ini bagianmu, kau ini bagianmu, ini bagianmu, ini bagianmu. Ditunjukkan memang sebelum meninggal supaya tidak bertengkar. Gitu. Itu yang bagus itu ditunjukkan sebelum meninggal. Baik pakai karena waktu ini kuliah ini makin mendesak. Mungkin mau juga sahur. Mudah-mudahan kamu kasih buntul pakai sendet. Insya Allah mudah-mudahan kita dikasih kesehatan pakai. Jadi sebelum saya tutup, saya mau sampaikan kepada seluruh pendengar dan pemirsa bahwa yang ingin berpartisipasi boleh mengirimkan pertanyaan melalui nomor WA 0821 3333 9240 atau melalui voice note di nomor yang sama 0821 3333 9240. Jadi pakai sebelum saya permisi mungkin pakai bisa berdoa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu, terimalah ibadah-ibadah kami, ibadah wajib, ibadah sunat, dan seluruh ibadah yang kami lakukan, terimalah ya Allah. Amin. Sekiranya ada kesalahan, ampunkan ya Allah. Amin ya Ampunkan seluruh dosa kesalahan kami, begitu pula dosa dan kesalahan orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami,
semua yang mengaku beriman berislam ampunkan ya Rabb. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau begitu saya permisi, pakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.